ya. Go it. Ya. Aduh, mana Hai tak. Mana? Kedap. Ayo bah, dimulai bah, masuk bah. Oh bah. Siap, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana banyak sekali nikmat yang telah diberikan pada kita sehingga kita dapat bisa berkumpul di kajian subuh ini, dan nikmat terutama nikmat kesehatan, nikmat keimanan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yang ibu-ibu di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim atas berkat rahmat dan ridhonya tentunya. Salat dan salam mari kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada keluarga dan sahabat tabi'in serta kepada kita selaku penganut ajarannya. Masya Allah, tabarakallah, mari kita buka kajian subuh kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tak selalu sangat berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti kajian subuh ini supaya kita lebih erat lagi, lebih dapat chemistry, dapat untuk dalam perjuangan dakwah ini. Ya, tentunya dakwah yang begitu banyak sekali halang rintangnya, dan mari kita rapatkan barisan dan terus selalu bersilaturahim, berkoordinasi supaya tujuan yang kita cita-citakan bersama terlaksana, tentunya dengan ridho ilahi Rabbi. Begitu kata Pak Hajinya. Nah, selamat Rabu menggebu. Mana Haji itu? Aduh, siap Haji. Mawa ya enak, mawa linggis, mawa pacul ya, siap-siap sahabat yang mau berKCM Ria. Mangga Kang Dani, anak Abi persilahkan. Oh iya siap. Aduh ya Abi hilap, auzubillah. Sebelum kajian, mari kita membaca, mendengarkan seperti saya aja membacanya ya, biar nggak terlalu banyak. Kita membaca Quran biar berkah pengajian di pagi ini. Surat Al-Baqarah ayat, jika sahabat-sahabat sekalian ingin juga membaca silahkan. Surat Al-Baqarah ayat 100 itu 100 seberapa itu? 120 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita baca mendapatkan berkah dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga Kang Dani kami persilahkan untuk Ya, jazakallahu khair, Bah. Barakallahu kepada fikum. sahabat yang belum di-off-kan, silahkan di-off-kan ya. Sambil dikondisikan lagi yang di grup, Bah, biar banyak yang ikut gabung. Oh, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Dunrat, ada pasukan Kasurupan, ada Kang Sandi di sini. Ada beberapa agenda yang insya Allah akan kita ikhtiarkan ke depan. Semakin banyak potensi dari kebaikan. Ini kita mau bahas sekarang, semua orang bisa, prinsip dasar semua orang bisa sukses ya. Sukses di sini adalah sukses dunia akhirat, karena ada di sini teman-teman semua yang harus kita pahami dulu. Ada investasi ya, yang namanya investasi kan bentuknya adalah keuntungan yang kita harapkan dari sebuah konsep bisnis ataupun perniagaan ya. Tapi di sini harus paham bahwa ternyata ketika kita belajar tentang fikih, kemudian kemarin kita diskusi banyak dan bertemu dengan sahabat-sahabat yang juga memang kompeten di dalam fikih muamalah. Alhamdulillah saya dapat banyak insight ilmu dan dikasih beberapa buku yang terutama adalah buku yang berkaitan dengan investasi dosa dan investasi amal soleh.
Jadi ada investasi dosa dan ada investasi pahala ya. Maka sekali lagi tidak ada lain ikhtiar kita hari ini ke depan itu betul-betul mengikhtiarkan bagaimana investasi pahala kita banyak. Padahal sekali yang kemarin saya ikhtiarkan waktu ketemu sama orang-orang yang berkompeten itu saya dikasih tahu bahwa ternyata yang harus dipahami ada dosa investasi nih yang harus menjadi sebuah konsentrasi kita nih. Jadi di dalam sebuah kalimat pepatah buku yang ditulis oleh Ustadz Haji Dwi Condro, di sini saya mengutip sedikit ada yang apa ya, yang harus menjadi sebuah landasan hidup. Apalagi kita sebagai kaum muslimin, ini saya garis bawahi bahwa di dalam sebuah konsep agama Islam itu ada yang namanya fardu kifayah ya. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan kepada manusia, kepada seluruh kaum muslimin. Ini terutama kepada seluruh kaum muslimin yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana jika kewajiban ini tidak diamalkan, maka diamnya kaum muslimin, diamnya kita tidak ikut berperan di dalam sebuah konsep dakwah, maka setiap individu dalam kaum muslimin itu akan dapat bagian atau kecipratan dosanya. Jadi inilah yang disebut dengan dosa investasi atau dosa kifayah. Makanya nanti kita pelajari investasi dosa itu apa saja, kemudian investasi pahala itu bagaimana. Maka kita sekarang mindsetnya di depan ini teman-teman semua, Kang Sandi di sini ada yang dari luar Dunrat, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa pasukan Kasurupan yang baru mungkin belum tahu. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini adalah ikhtiar. Dunrat itu adalah sebuah konsep, bukan komunitas biasa yang sebagaimana komunitas lain bikin, yaitu adanya organisasi. Maka sekali lagi kita mengikhtiarkan sebetulnya Dunrat itu adalah doa ya, yang sekarang insya Allah akan sama kita informasikan. Ini ada di surat Ali Imran. Pak Dokter, tolong bukakan surat Ali Imran ayat ke-14 dan ayat ke-15. Ini tentang sebuah fundamental. Jadi udah ready, ini kan belum tahu kan ya Dunrat itu sejarahnya apa, bagaimana, maka ini kita akan sampaikan sebelum kita nanti bahas investasi dosa apa, investasi amal soleh itu bagaimana, maka dibuka. Abah bisa bukain, Bah. Pak Dokter ini nuju kacai cina. Atau udah jadi bisa di-share di ini di layar Quran surat Ali Imran ayat 14 ayat 15. Bah, bisa tuh, Bah? Biar bisa dibaca. Ini Dunrat ini adalah sebuah doa. Maka setiap orang berhak sukses dunia juga akhiratnya. Jadi di sini setiap orang bisa sukses itu bukan sukses duniawi ya, bukan cuma sukses hari ini punya usaha, punya karir, tapi lebih kepada tadi suksesnya dunia akhirat. Dan investasi dosa dan investasi pahala itu nanti berkaitan dengan visi misi kita ini ya. Ada, Bah? Tuh bisa nge-share. Gak bisa nge-share? Bisa, meren. Jadi host. Coba Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokter atau perhatikan aja lah. Semua kita perhatikan, buka saja dulu ayatnya sebelum nanti di-share sama Pak Dokter. Aman udah Pak Dokter aktif di kabaran ya. Iya, Pak Dokter aktif. Oke. Teman-teman semua sekarang perhatikan ayat 14-nya dulu ya. Kita bacakan dulu. Coba saya pengen dengar suara merdu dari Uda Dedi di surat Ali Imran ayat ke-14. Emang dah? Aida.
Dibuka dulu, aktifkan itunya. Sip, kita buka ayat 14 dulu. Ini Dunrat, dunia akhirat. Ini ada ayat Al-Qur'annya. Jadi saya bikin Dunrat itu bukan komunitas, tapi kita bikin sebuah konsep doa. Semoga kita semua dapat dunianya dan juga dapat akhiratnya. Ada 8 prinsip semua orang bisa sukses. Kemudian kita bisa terhindar dari dosa investasi dan kita bisa banyak-banyak bikin pahala investasi. Mangga Uda, silakan Dak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية للناس Zuyinna linnas. Mana? Zuyinna linnas. Zu 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 zur zuy zuy. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب. Oke, alhamdulillah ayat pertama dulu, pelan-pelan semuanya. Jadi ada yang baru bergabung ini teman-teman semua, sekali lagi investasi dosa tadi fardu kifayah. Ketika kita diam, tidak ada ikhtiar kita untuk bantu agama Allah, maka kita akan mendapatkan dosa kifayah atau dosa investasi. Jadi pertama dulu kita pengen dakwah itu spiritnya pasti dunia, nggak munafik lah ya. Semua orang kalau maisahnya belum beres, biasanya dakwahnya tersendat karena sekali lagi ekonomi itu penunjang dakwah ya. Jadi sekarang kita mudah-mudahan sedang berikhtiar, teman-teman di Dunra, teman-teman di lingkungan terkecil dulu yang harus kita konsentrasikan bantu dari segi maisahnya. Mudah-mudahan kita sekarang mengikhtiarkan bantu teman-teman di Dunrat yang sedang berikhtiar, yang sedang terdampak oleh pandemi. Mudah-mudahan kita ikhtiarkan, jangan sampai kemudian kita sibuk bangun pesantren, sibuk bangun kegiatan di pondok pesantren, bangun masjid, tapi teman-teman kita sendiri tidak kita perhatikan. Maka sekali lagi di sini ada seruan biar kita tidak terhindar dari fardu kifayah tadi, dosa kifayah tadi ya. Jadi setiap individu nih, sekali lagi kaum muslimin itu berhak atau wajib punya amal soleh yang diikhtiarkan untuk sahabat-sahabatnya terlebih dahulu. Oke, ini zuyina linnasi hubus sahawati minan nisa. Jadi udah Dunrat pertama dibikin, sekali lagi semua orang harus punya sukses dunia akhiratnya. Coba dibacakan artinya, Dak, pelan-pelan, Dak. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertubuh dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan dunia di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini tadi posisinya. Jadi kalau hari ini kita semua sedang ada di medan perang dakwah, kemudian ada yang bilang, saya nggak butuh wanita, saya nggak butuh mobil, saya cukup pakai motor, saya nggak usah punya rumah, saya nggak harus punya bisnis, itu mustahil ya. Jadi teman-teman semua harus punya rumah, teman-teman semua harus punya mobil nanti, teman-teman semua harus jadi orang sukses. Nah, artinya dunia ini sudah disunatullahkan bahwa Allah bilang zuyina linnas, bahwa
kalau kita senang dunia itu sunatullah. Jadi kalau hari ini ada yang bilang saya nggak butuh dunia, itu sepertinya bukan manusia. Karena manusia itu diciptakan zuyina linnas. Pasti selalu ada hasrat pengen memiliki dunia. Pasti itu, nggak akan mungkin nggak. Jadi kalau kita sekarang melihat orang lain punya rumah, pasti kita pengen. Kalau melihat orang lain bisnisnya berkembang, pasti kita pengen. Itu sudah sunatullah. Tapi di ayat terakhir ini, Allah bilang bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya udah ya, betul ya. Nah, kenapa dikasih tahu ayat ini bicara tentang tadi bahwa banyak orang yang justru berhenti sampai di ayat ke-14. Jadi ketika pengen istri yang cantik, anak-anak yang sukses, soleh, yang kaya anak-anaknya. Terus di sini juga dijelasin ada apa emas, perak. Ya siapa orang yang nggak suka emas hari ini? Bah, ditawaran emas sekilo daek bah. Pasti nanya mantap atau mau ditolak eta mah atau teh re mau emas teh ada Mas Joko atau Mas Bambang. Mas Bambang aja cukup. Oh ya siap, mantap. Jadi bukan Mas Jokowi ya. Jadi artinya tadi ketika semua di sini dijelaskan ada kuda pilihan. Kuda pilihan ini kalau hari ini benang merahnya itu mobil ya. Siapa di sini yang nggak suka mobil? Sekali lagi dikasih Pajero bah, daek bah, mantap kan semuanya. Terus di sini ada sawah ladang ya. Di sini ada tulisan sawah ladang. Itu artinya dan hewan ternak itu artinya adalah bisnis. Jadi kalau hari ini semua punya bisnis, semua sudah ikhtiar bisnis yang maju, pasti semua orang pengen punya yang seperti begitu. Itu sudah hasrat kita di dunia, itu pasti cinta dengan yang tadi. Maka di ayat terakhirnya dibilangin bahwa hati-hati bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, banyaknya yang terlena, jadi disangkanya dunia ini tempat tinggal, padahal dunia ini tempat meninggal ya. Nah, inilah dunrat yang pertama. Jadi teman-teman semua di sini harus paham, dunrat dibangun dari fondasi ayat Al-Qur'an 14 dan 15. Dan ayat ke-15-nya, Bah, bacain ayat ke-15-nya, Bah. Ali Imran. Ali Pak Dokter Imran. sudah aktif belum? Pak Dokter bisa di-share ini apa ayat ayat 15. Ayat 15-nya, Bah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Nah, ini lihat. Kul, katakanlah ini yang ngomong bukan presiden, ini yang ngomong bukan investor, ini yang ngomong adalah zat yang maha memiliki dunia dan seisinya ya, bahkan langit. Jadi kul, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu? Lihat, dikasih tahu sama Allah, jangan sampai berhenti punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya istri, punya anak, punya emas dan perak. Jangan berhenti di situ. Kata di sini, ayat 15-nya bilang, kul, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Apa yang lebih baik dari yang demikian itu tadi? Nah, jadi ketika dikasih tahu sama Allah, banyaknya orang nggak sadar. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, jadi hari ini kita tidak ada lain bahwa tadi kita pengen punya investasi pahala, jangan sampai kita dapat investasi dosa. Di sini harus kita ikhtiarkan bagi orang-orang yang bertakwa, maka bertakwa dulu. Jadi kita ikhtiarkan jadi orang-orang yang bertakwa, bahwa kalau kita bertakwa, kita meyakini bahwa nanti ada balasan yang lebih dahsyat daripada yang tadi. Kita mau soleh, pengen punya rumah, bagus. Tapi kalau cuma berhenti punya rumah, sayang. Karena rumahnya nanti nggak dipakai jalan dakwah, kan ngapain? Karena orang yang punya rumah banyak sekarang. Orang yang punya bisnis banyak sekarang. Orang yang berhasil banyak sekarang. Tapi sayangnya berhasilnya cuma sampai dunia saja. Kalau mau berhasil sampai harus berhasil pengen akhirat, ini dikasih tahu bertakwa. Karena tadi di sisi Tuhan
ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Bayangkan, kekal di dalamnya. Jadi ini dunia akhirat adalah pondasi kita. Jadi kita harus sukses secara finansial, tapi kemudian kita juga menjadi orang yang tidak mengindahkan tadi akhiratnya. Karena ayat 15 ini adalah tawaran yang lebih baik daripada yang demikian itu tadi, Pak. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Bayangkan ini dapat ridho Allah. Jadi kalau kita punya anak, istri, tadi punya emas, perak, punya ladang, punya bisnis, punya mobil, semuanya dipakai jihad, dipakai posisinya sebagai kendaraan dakwah, maka ayat 15 ini dapat kita. Tapi kalau kita sekarang punya rumah, punya mobil, tapi nggak mikirin orang rumahnya gimana, orang lain kontrakannya seperti apa, nggak mikirin bisnis orang lain bagaimana, nggak mikirin bisnisnya orang lain seperti apa. Nah, inilah ancaman buat kita. Kita nggak tahu bahwa ada yang lebih baik. Jadi sekarang saya punya bisnis, maka saya berikhtiar bahwa teman-teman yang punya bisnis harus juga bagus. Makanya dibikinlah konsep wakaf produktif tadi. Alhamdulillah hari ini ada rezeki luar biasa. Kemarin Pak Haji Tano, mudah-mudahan, dan tim SPC yang underground-nya Pak Haji Dea ya, yang luar biasa sekali ketika kemudian kita bahas konsep wakaf, dan subhanallah keberkahannya mudah-mudahan bertambah, karena ciri-ciri berkah itu bukan bertambah jumlah dari kuantitinya, tapi alhamdulillah banyak yang bergerak jadi berdonasi. Bahkan kemarin sudah keluar dana hampir 40 juta, itu belum termasuk kompor dan mejanya ya. Kalau dihitung kompor dan mejanya itu sudah mau keluar hampir 15 juta. Jadi satu mejanya itu ada 3,5 juta sampai 4 juta. Lalu kompornya kurang lebih di angka yang sama. Berarti kalau kemarin 40 juta ditambah kurang lebih 12 juta sampai 15 juta, udah hampir keluar 55 juta. Udah jadi mantap kan ya. Ajib tuh. Itu tadi. Jadi ketika kita berikhtiar kemudian mau dapat pahala investasi, maka berikhtiarlah sekemampuan diri kita. Jangan berdiam. Tadi dosa investasi dapat, ngeri kan, lebih baik kita diam. Yang investasi itu apa sih? Udah tahu investasi dah? Investasi itu kan diam kita ya, tapi dapat duit ya. Nah, ini kita diam tapi dapat pahala. Itu tadi. Jadi nanti kita bahas dalilnya, apa sih dosa investasi gitu ya. Apa dosa investasi, apa pahala investasi. Nah, makanya ini hari ini kita cuma mau dulu bilang bahwa ada prinsip dasar dapetin kedua-duanya tadi. Dapetin kedua-duanya, bagaimana sih dapat sukses dunianya, kemudian dapat sukses akhiratnya. Jadi teman-teman yang sekarang statusnya masih pegawai, kemudian ikhtiar ada di usaha yang konsepnya ikhtiar untuk dakwah, maka itu semua dapat pahala yang sama. Jangan khawatir. Kemudian yang cuma posting-posting, yang cuma siapin flyernya, yang cuma siapin Zoom meeting ini, maka itu bukan berdiam diri, tapi itu konsepnya tadi dapat pahala investasinya. Tapi kalau yang cuma ngajenghuk itu ya bahasa nanti non bah ngelohok ngacai hokcai ya. Jadi hayang menang duitna tapi cicing, itulah bahasana gitunya. Tegawe mau mungkin bener ya. Jadi ai duitna hayang ai silaturahimna embung, ta eta nu kitu nu disebutkan dosa jariah. Jadi hanya pengen dapat manisnya tapi pahitnya tidak mau. Maka jangan jadi orang yang cuman pengen dapat uangnya tapi silaturahimnya tidak mau. Jadi harus berjuang, jangan berdiam diri. Jadi kalau mau dapat pahala besar, dapat tiba-tiba dapat keajaiban dari manapun, itu jangan berdiam diri. Nah, ini tadi zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa di ayat 15-nya. Nah, inilah Dunrat berawal, udah. Jadi Dunrat itu berawal dari visi misi nggak mau cuman pengen sukses dunianya, karena banyak yang lupa udah punya bisnis, udah punya rumah, lupa teman-teman kita belum punya rumah gimana, teman-teman kita yang belum punya bisnis seperti apa kan gitu ya. Makanya sekarang kita ikhtiar, mudah-mudahan semua berikhtiar bisa dapetin dunianya dan juga bisa dapetin akhiratnya. Nah, caranya bagaimana? Tentu ada caranya. Makanya saya belajar dari 2010 ini.
betul-betul menjadi pakaian sekali lagi. Jadi ayat ini menjadi pakaian. Ayat surat Ali Imran ini adalah surat yang paling sering saya baca di dalam sholat saya, karena ini ayat yang paling saya jadikan fundamental dalam kehidupan. Salah satunya ya ayat ini adalah Ali Imran ayat 14 ayat 15. Kemudian ada seterusnya, ini adalah 8 prinsip ya. Ada 8 prinsip bagaimana semua orang bisa sukses dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu bicara tentang SOP ini. Jadi yang mencengangkan ketika saya bertemu sama pengusaha sekelas yang sudah punya track recordnya, disebutnya pengusaha yang dahsyat, bisa coaching bisnisnya juga bukan sama yang lokal ya, coaching bisnisnya sama Robert Kiyosaki dari Jepang, kemudian sama Bill Gates, sama ini Donald Trump dari Amerika. Itu bukan buku ya belajarnya, tapi langsung. Tapi ketika beliau balik lagi baca Quran, ini the best book in the world. Lalu semua buku yang harganya ratusan juta sampai miliaran itu dibuang, lalu dia balik lagi kepada Quran. Nah, sekarang kita semuanya sedang mengikhtiarkan bagaimana Al-Quran menjadi hudalinas ya, menjadi petunjuk bagi kita semua yang nggak tahu nanti bisnis seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada Kang Irman juga yang betul-betul mensupport kegiatan. Kang Irman sedang mengikhtiarkan pengen bangun wakaf bisnis juga di kaosnya ya. Nanti udah Dedi kan koordinasi sama Kang Irman ya di Kopo dekat kan ya. Nanti kita bisa silaturahim, dan alhamdulillah kita dijadwalkan juga ngisi di Masjid Baitur Rahman di daerah Kopo untuk membahas tentang wakafnya lebih dalam. Oke. Sekarang satu prinsip dasar semua orang bisa sukses dunia akhirat. Tadi mukadimahnya ayat 14 ayat 15 dunrat. Jadi dunrat itu dari ayat 14 dan ayat 15 ya. Nah, maka sekali lagi ada di surat ke-16-nya udah. Perhatikan surat ke-16. Pak Dokter sudah hadir belum? Bah, Pak Dokter sudah hadir belum, Bah? Biar ditampilin di layar nih ayatnya. Ayat ke-16-nya bisa dibaca lagi, Bah, sebentar, Bah. Ada 3 prinsip ini. Di awal semuanya total ada 8 prinsip. Tapi yang pertama kita akan bahas Ali Imran ayat ke-16, 16 dan 17, 18. 16-nya dulu. 16 dulunya. Yap. A'udzu minasyaitonir rajim. 16. A'udzu minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Sampai Kak? Sip. Ayat ke-16-nya ini ada 3 prinsip. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa bahagia, semua orang bisa lunas hutang, semua orang bisa punya rumah, semua orang bisa punya istri, punya anak, semua orang bisa haji, semua orang bisa umroh, semua orang bisa tadi dapetin yang 14 tadi ya, pengen punya istri, punya anak, kemudian pengen punya rumah, pengen bisnis. Ini gunakan ayat pertama menjadi prinsip dasar. Jadi kalau sekarang kita yang pertama kita akan bahas ini prinsip dasarnya kita nggak lakukan dari 1 sampai ke 8 nanti, itu pakai logika itu capek ya, berat. Jadi dakwah ini harus menghadirkan orang-orang yang punya visi di ayat 14 dan ayat 15 tadi. Jadi jangan cuma visinya di ayat ke-14 saja yang pengen punya mobil, punya rumah yang tadi. Makanya tadi ayat pertamanya bicara tentang alladzina yaquluna rabbana inanna amanah. Ini ada prinsip dasar yang pertama. Yang pertama itu prinsip dasarnya aman. Jadi alladzina yaquluna rabbana inanna amanah. Jadi posisinya dikondisikan bahwa namanya amanah itu berat. Jadi amanah waktu dijelaskan sama Ustadz di kajian, saya dikasih tahu amanah itu bahasa Indonesia, itu amanah itu artinya mengemban
tugas ya, amanah ya, udah betul ya. Jadi amanah itu posisinya misalnya kalau kita dikasih amanah, nah itu kan berarti kan dikasih mandat ya, amanah ini apa Arab. Ketika saya belajar waktu itu dikasih tahu prinsip dasar yang pertama amanah, amanah bahasa Indonesia, tapi amanah ini di sini disebutnya bahasa Arabnya itu ya yaitu tauhid ya. Jadi amanah itu belief itu percaya, belief itu yakin bahwa yang bikin kita bisa sukses itu hanya Allah dulu. Jadi nggak ada yang lain, bukan ikhtiar kita. Jadi pertama itu bukan uang kita, bukan kemampuan kita, bukan relasi kita, bukan kepintaran kita, bukan kita jago bikin iklan, bukan. Jadi amanah. Jadi amanah itu nanti ke depan tauhidnya nomor 1. Jadi kenapa amanah diletakkan di prinsip dasar yang pertama? Jadi amanah ini nanti bahasnya dalam. Sampai-sampai ketika saya dulu memulai, ini rasa-rasanya nggak masuk akal gitu. Karena disuruhnya dagang, disuruhnya sukses, tapi kok disuruh datang dulu ke masjid, disuruh ngaji dulu yang rutin, disuruh dulu bantu-bantu kegiatan sosial dakwah. Jadi bukan langsung ketika mau dagang, mau bisnis atau mau berubah hidup langsung disuruh action. Silakan jualan, berani jualan, enggak begitu. Jadi nanti takutnya ketika kita kemudian loncat langsung ditinggalkan yang amanahnya, maka ketika kita berhasil, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya yang tadi disebutkan di ayat 14, malah justru kalimatnya adalah kalimatnya Qarun. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Lihat, hari ini saya berhasil ya karena saya pintar. Ya, hari ini saya berhasil karena saya cerdas. Hari ini saya berhasil karena saya jago ngiklan. Hari ini saya berhasil karena kemampuan saya, karena saya punya relasi, karena saya punya modal yang banyak. Nah, itu tadi, makanya amanah di sini adalah fundamental yang paling penting. Kesatu, amanah. Amanah di sini lebih dalam. Jadi ketika nanti kita bahas lebih dalam, ada the art of doa ya. Pada saat itu memulai luar biasa cukup sulit, cukup berat karena tidak punya modal banyak, uang. Kemudian relasi juga terbatas karena dulu masih belum silaturahim seperti sekarang sering kemana-mana. Dulu masih lingkup kecil saja. Kang Rifki tahu betul ada Kang Rifki di sini ya. Mana Kang Rifki? Kang Rifki, Damang. Ini ada Kang Rifki nih, Awalun. Beliau yang tahu sedari 2010 saya punya visi misi. Ayo Dunrat, bangun Dunrat. Komunitas Dunrat gimana nanti konsepnya. Nah inilah dari 2010 itu perjalanan yang luar biasa sekali ketika saya pengen merubah ini gimana nih pesantren nanti gimana nih keluarga nih, nanti gimana nih sahabat-sahabat kita nih punya usaha juga, punya kegiatan juga, lalu kita support. Kalau hari ini kita tidak punya ekonomi yang bagus kan kita nggak akan bisa dapat itu semua ya. Jadi alladzina yaquluna rabbana innana amanah, ini artinya orang-orang yang selalu berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Makanya kalimatnya di sini artinya amanah di sini kami benar-benar beriman. Jadi apakah kita sudah benar-benar beriman kan gitu ya? Kalau bahas di Al-Fatihah dapat kajian tentang tafsirnya itu dahsyat sekali kan. Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi orang yang tidak beriman itu juga dapat kebagian juga Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Jadi kenapa sih kan kok orang yang tidak, ya orang kafir kok sholat tapi barenghar ya, kemudian punya harta yang banyak, orang-orang Nasrani yang seperti begitu kok bisa seperti begitu, kenapa? Jadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya, tapi yang harus jadi konsentrasinya ketika sudah beres Ar-Rahman Ar-Rahim ada Maliki Yaumiddin. Jadi ada hari pembalasan. Jadi jangan sampai kemudian kita banyak duit, tapi nanti ketika di hari pembalasan itu ada takarannya jelas, kebaikan dan keburukan itu terhitung, timbangannya juga jelas, hari hisab itu ada, dikasih tahu sama Allah Maliki Yaumiddin. Terus setelah Maliki Yaumiddin bahwa ditanya nanti apakah kita iya karena kedua iya karena stain atau tidak. Maka tadi amanah pertama itu adalah menjadi fundamental, satu prinsip dasar yang pertama, amanah.
amanah. Jadi nanti teman-teman sekarang yang masih jualan dan sedang ikhtiar jualan, yang hari ini kita juga ikhtiar jualan, hari ini kita ikhtiar ngumpulin dana buat baksos, maka saya jangan sebut nama donatur, yang saya sebut harus nama Allah. Ya Rob, hadirkan ya Rob rezekinya, ya Rob dari mana saja. Jadi bukan disebutnya nama donatur. Jadi nanti yang dicarinya malah manusia. Sudah tahu dan sudah kita pahami betul bahwa ketika kita berharap sama manusia kan tentunya adalah kekecewaan yang akan menjadi kepastian, bukan keajaiban ya. Makanya sekali lagi yang sekarang kita ikhtiar sedang ada di ikhtiar untuk membangun investasi pahala ini, banyak-banyak sebut nama Allah saja. Jadi amanah, disebutnya Allah lagi, terus amanah. Lalu kemudian setelah amanah, prinsip dasar yang kedua, faghfir lana dzunubana. Jadi faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, itu jadi dua prinsip bersatu. Jadi yang pertama amanah, lalu yang kedua faghfir lana dzunubana, yang ketiganya wa qina adzabannar. Diartikannya di sini, maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana. Jadi ampunilah dosa-dosa kami. Bagaimana ini konsep dasarnya? Nah, setelah tadi tauhidnya dibikin, dikemas, dilatih terus, ditarbiyah terus, yakin terus bahwa masalah, kemudian mimpi itu jadi satu kesatuan, maka di sini ada prinsip dasar yang kedua, jangan sampai kemudian kita lupa atau tidak ingat dulu sebelum saya menjadi seorang pengusaha hari ini. Kita harus tahu betul bahwa di sini diingatkan ampunilah dosa-dosa kami. Jadi dulu masih jadi pegawai ya istilahnya ya. Jadi masih pegawai dulu, sholatnya ditinggalin. Jadi ada adan di nanti-nanti, itu dosa itu. Maka semakin banyak duitnya, semakin banyak pegang amanahnya tadi, maka sholatnya apakah semakin on time, apakah tahajudnya semakin rutin, apakah saumnya semakin rutin, apakah sedekahnya semakin besar, maka di sini disebutkannya banyak-banyak minta ampun dulu. Jangan-jangan nih nanti ketika Allah amanahi uang, ya dikasih amanah, tadi kan minta amanah, udah dikasih tahu amanah, ternyata dikasih tadi pasangan hidup, istri, kemudian suami, anak, kemudian ada rumah, ada mobil, ada bisnis. Yang tadinya sholatnya ada, jadi nggak ada. Udah ya, pernah ngalamin ya deh ya. Subhanallah, sama kita juga pernah. Cobaan banget itu mah, jangan sampai. Betul. Jadi tadi biasanya sih lupa kalau kita tidak berjamaah, kita tidak saling mengingatkan. Nah itu tadi setan itu dasar. Makanya tadi kita mengikhtiarkan Dunrat ini adalah wadah untuk saling mengingatkan. Jadi saya punya prinsip nanti begini, nanti begitu, saya sampaikan. Saya punya wakaf bisnis nanti begini, nanti begitu. Itu bukan untuk saya membangga-banggakan, tapi saya pengen banyak orang yang mengingatkan. Ketika saya nanti ke depan semakin pegang amanah yang banyak, maka semua orang itu berhak dan wajib. Ya tadi fardu kifayahnya, jangan membiarkan orang itu menjadi membuat dosa. Kang Dani dulu begini kok sekarang begitu. Nah itu artinya tadi minta ampun. Jadi minta ampun apa tadi? Oh dulu waktu sebelum punya bisnis itu tahajudnya kenceng, tiba-tiba udah ada bisnisnya jadi melempem. Dulu sebelum punya bisnis sedekahnya kenceng, udah punya bisnis, entar dulu rumah belum ada, entar dulu mobil belum ada. Nah itu yang menjadi khawatir kita, bahwa ketika kita punya konsep yang seperti itu, nah itu nanti ada lagi bahasan ayatnya. Kenapa 8 prinsip ini menjadi fundamental? Karena penghalang jihad diantaranya ada tadi. Jadi istri-istrimu, anak-anakmu, ya, kemudian keluargamu, saudara-saudaramu, bayangkan itu semuanya lingkungan keluarga. Makanya tadi ketika saya mudah-mudahan punya keluarga yang mendukung, mensupport, alhamdulillah, subhanallah, rumahnya jadi diurusin, mobilnya jadi diurusin, motornya jadi diurusin. Jadi kita nggak punya tabungan motor, tapi tahu-tahu ada motor. Kita tidak punya tabungan mobil, tahu-tahu ada mobilnya. Nah, jadi bisa seperti begitu nanti konsep ke depan, bahwa kan Allah yang ngurus. Ini kalau dunia, mau semuanya yang tadi tentang dunia, mau nanti aku yang urus kata Allah. Pokoknya sekarang bahasnya tadi bertakwa saja dulu. Dan buat orang lain juga bertakwa, bukan cuman kita sendiri yang bertakwa.
lalu kemudian sukses. Oke, sukses bagus. Tapi kalau kemudian kita tidak membiarkan orang lain juga sukses, maka susah nanti bangun agama ini kalau dihidupkan dengan orang-orang yang visi misinya nggak sukses. Makanya kalau kita semua yang hadir di sini punya visi misinya dunia dan akhirat, maka alhamdulillah Allah hari ini bisa takdirkan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang sedekahnya ngeluarin uang 20 juta, 40 juta itu kayak uang 2000 sama 10.000 udah ya. Nah, ini sit langsung gesit gitu. Nanti mudah-mudahan kita dimampukan juga bisa sedekahnya kayak tadi gitu, 100 juta, 1 M gitu ya. Kan udah kemarin posting yang Dokter Andika kan ya. Itu dahsyat itu kalau kita semua kemudian pengen mengikhtiarkan, maka sekali lagi fundamentalnya awal tadi. Pertama, amanah, yakin dulu aja, udah pokoknya yang hari ini menghadirkan rizki, kemudian yang menghadirkan pelanggan itu Allah saja. Ya nanti saya jualan apa, nanti saya jadi apa, itu pokoknya Allah. Makanya minta ampun lah. Ini prinsip yang kedua, perbaiki dulu sebelum jadi pengusaha, jadi karyawan, sholatnya seperti apa. Dan setelah menjadi pengusaha, sholatnya bagaimana. Dulu saya sholat tahajud, dulu saya sholat duha, misalkan sebelum punya bisnis, sholat duhanya geber. Misalkan 8 rakaat. Nah, ketika dikasih usaha tiba-tiba sibuk, sibuk packing. Packingnya banyak nih, jadi duhanya jadi 2 rakaat. Nah, eta nu rada hariwang begitu. Jadi ternyata nanti ada konsekuensi. Maka minta ampun di awal itu harus menjadi kebiasaan kita. Jadi amanah, lalu kemudian faghfir lana. Lalu setelah faghfir lana apa prinsip dasar yang ketiga? Dzunubana wa qina azabannar. Nah, ini yang paling krusial. Hari ini kita tidak minta atau kita tidak ikhtiar, lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi di sininya konsepnya di ayat yang prinsip dasar ketiga ini dijelaskan sama Ustadz dulu. Saya dapat ilmu yang luar biasa ini. Apa itu? Kemudian bukan cuma sekedar doa menghindarkan dari azab api neraka itu, tapi ilmui ya. Ilmu itu jadi halal haramnya itu pelajari betul. Jadi fikih muamalah itu harus menjadi konsentrasi kita. Terlebih fikih wakaf. Jadi alhamdulillah bertemu sekarang sama ustadz-ustadz yang mendukung bahwa ternyata sebelum kita kaya, maka pondasikan dulu hati kita dengan sedekah. Maka ketika sudah punya pondasi sedekah, silakan Anda kaya. Karena kalau tidak, bahaya. Kekayaan itu akan bisa membunuh. Bahkan kemarin ketemu sebuah kutipan hadis qudsi bahwa ketika orang yang kemudian dikasih kelapangan itu harusnya Ibnu Qayyim kalau nggak salah itu harusnya lebih was-was gitu, harus lebih berhati-hati karena tadi banyaknya yang dikasih kelapangan itu banyaknya yang terlena. Makanya tadi Dunrat ini saling mengingatkan, sukses jangan sendirian. Kemudian kita bareng-bareng sukses, yang di sini sedang usaha dan sedang ikhtiar dan sedang menjadi ada pasukan di sini, maka ayo nanti punya rumah bareng-bareng. Ayo insya Allah nanti kita punya rumah bareng-bareng, beli kaplingnya bareng-bareng, kumpulnya bareng-bareng sama ustadz-ustadz. Jadi nanti tidak sendiri-sendirian, mudah-mudahan jadi doa kita bersama. Ada unit bisnis nanti yang bisa beli tanah bareng-bareng, jadi nanti saya tetangga dengan Uda, tetangga dengan Abah, tetangga dengan Kang Ahmad, tetangga dengan Kang Rifki. Jadi saling menguatkan kalau sama-sama ada di posisi yang sama. Jadi di Madinah dulu saling bertetangga ya Rasulullah. Sekarang pada nggak berkumpul, jadi yang lupa jadinya kan gitu ya. Nah, ketika bahas yang perjanjian waktu kemarin saya bilang, dulu berjanji kalau udah sehat mah nanti saya mau sedekah, kalau sudah nikah mah nanti saya sedekah, kalau saya sudah punya usaha nanti saya sedekah. Makanya itu diwanti-wanti, hati-hati. Banyak orang berjanji, ternyata udah punya, lupa. Nah, itu tadi makanya mudah-mudahan prinsip dasarnya yang ketiga ini jadi fundamental dulu. Karena ini bahasnya panjang, ada 8 prinsip, jadi kita dibikin 2 sesi saja dulu. Jadi ada 3 prinsip dasar. Yang pertama aman, faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi 3 prinsip di surat Ali Imran ayat ke-16 itu jadi satu. Mau nggak dapat dunia, dapat akhirat. Dunianya ada, dia diurusin sama Allah, tapi akhiratnya juga terjaga. Dan dikasihlah rezeki berkumpul sama orang-orang yang satu visi dan satu misi.
Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi lebihnya mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya dan tentunya kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Dani yang memaparkan begitu banyak sekali ilmu. Semoga apa yang beliau utarakan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat sekarang ya pertanyaannya cuma satu aja dikasihnya ya. Jangan banyak-banyak, sekarang waktunya jam 6.13. Silakan bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya ke Kang Dani. Satu, raise hand on the right place. Mangga. Iya, nah si nut-nutan wae teh. Nututan naon Pak eta Pak? Duh kaya nut-nutan. Dauson tuh nut-nutan tuh. Nah, gitu. Ayo bertanya udah ini Dunrat dulu di awal seperti itu tadi. Jadi Dunrat itu adalah ikhtiar kita punya dunia dan akhirat bareng-bareng ya. Semangat bergerak. Alhamdulillah. Semangat bergerak. Oh itu hostnya mau nanya Cina. Alhamdulillahirobbilalamin. Hai Pak Hos. Mira, salam nganan. Itu Dausan, Abdul Dausan. Nah, siapa lagi yang bertanya? Ayo, tadi. Bay, suaranya nggak jelas, Bay. Abai nut-nutan, Pak Haji, nut-nutan wae kugur-kugukan itu tadi Abai. Tuh ada yang bertanya. Ada yang bertanya Pak di chat Pak. Nah, di chat kita chat. Ada Dausan nemetin kamu itu nut-nutan. Oh ini. Bacain. Kenapa kalau di mata manusia 1000 kebaikan yang kita buat hancur hanya dengan satu kesalahan? Nah itu aja. Mantap, barakallah. Kepada Bapak Hos. Pak Dokter, luar biasa, barakallah, semangat bergerak. Kemarin hari Sabtu ditemani sama beliau akhirnya. Masya Allah. Setelah beberapa bulan beliau tidak hadir, kemudian touring terus. Sibuk touring. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin menemani ke Pondok Babus Salam. Beliau bilang doakan proses khidbahnya sudah memasuki babak akhir nih. Doakan. Amin. Mudah-mudahan ya tahun ini nikah. Amin. Ya Allah, tahun ini nikah. Segera launching undangan. Amin. Dapat undangan. Siap, karena dia jawab lah. Jadi begini Pak Dokter. Dausan itu matiin dulu. 1000 kebaikan itu hancur oleh satu keburukan. Itu mata manusia ya. Di mata manusia. Jadi kalau misalkan di mata Allah mah 1000 kebaikan, kalau ada satu kesalahan dosa besar baru itu nanti kalau tidak tobat maka 1000 kebaikannya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan karena amalan itu kan bagaimana ujungnya ya. Jadi hari ini kita maksiat terus tapi tiba-tiba kita di akhir hayat kita dapat rahmat Allah, bisa kemudian beramal soleh dan Allah ridho, bisa masuk surga. Tapi sekali lagi manusia itu adalah kita jadikan penasihat yang luar biasa. Jadi hati-hatilah tadi karena netizen apalagi sekarang begini ya, kemarin sampai dapat info ada Baim Wong ya, ada yang tahu ya, Baim Wong punya konten kemudian yang tadinya disangkanya bakal jadi kebaikan tapi ternyata hari ini menjadi bumerang. Itulah kebaikan yang lamanya menjadi hilang karena satu kesalahan saja. Maka minta sama Allah karunia, makanya Robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada itu adalah sebuah doa yang harus kita selalu ikhtiarkan. Jadi minta karunianya bahwa nanti ke depan itu berhati-hati dalam sebuah konsep bicara kah, mau konsep pergerakan lah, ilmunya dulu baru action. Jadi sudah sunatullah Pak Dokter. Jadi posisinya kita itu tadi berjanji ya, karena janji kemudian lupa janji nata berjanji manis tiba-tiba
tiba-tiba janjinya tidak ditepati. Maka tadi sekali lagi mudah-mudahan juga teman-teman bisa ngasih tahu nih, kira-kira saya sudah pernah berjanji apa yang belum saya tepati, tolong kasih tahu, nanti saya coba ikhtiarkan. Kalau janjinya bukan uang mah ya, kalau janjinya uang mah keheula ditinggali heula di rekening ada antena gitu ya. Abah sama Pak Dokter nanti dikondisikan bahwa tadi satu kebaikan itu harus kita ikhtiarkan sampai 1000, tapi jangan sampai kita kemudian punya kesempatan bikin satu kesalahan saja. Jadi kalau satu kesalahan itu bisa menjadi fatal kan, rusak susu sebelangga ya, karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Maka tadi sebelum ikhtiar kita pastikan dulu ilmui atau pastikan dulu ini sudah dalam konsep seperti yang diajarkan oleh guru kita Agim dengan tauhidnya. Jadi banyak zikir, banyak mikir baru ikhtiar. Jadi jangan sampai kita ikhtiar nggak zikir, nggak mikir. Nah, itu biasanya kejadiannya seperti begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita banyak zikir, kemudian kita baru mikir dan baru ikhtiar, maka kita akan terjaga sama Allah Subhanahu Wa Taala dari konsep kesalahan tadi. Dan kalaupun ada salah, maka jadikan itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hakikatnya kehidupan itu ada rule of the game-nya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi zikir, fikir, ikhtiar. Pak Dokter, seperti itu jawabannya, mungkin mudah-mudahan tidak puas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Dokter, Apa ini, jangan Pak berpuas Dokter? diri dengan jawaban Kang Dani. Terus menggali dan menggali, bergerak terus sampai akhir. Menggali. Masya Allah. Jadi ya, seperti itu Pak Dokter ya, Masya Allah. Zikir, pikir, ikhtiar. Kalau Ya, ke jadi manusia sekarang mah pasti jangan begitu banyak ditutup ya. Kesalahan sedikit saja menutupi kebaikan yang begitu banyak sekali, Masya Allah. Itulah ada ujian, Pak ya. Ujian bagi kita, ujian betul. kebaikan. Kesalahan sedikit Apalagi jadi netizen ya, apalagi netizen Mbak. netizen, Masya Netizen mah Allah. hariwang netizen mah hari ini ya. Iya, Makanya tadi begitu. ya, tapi ada nasihat juga kemarin dari Ustadz Umar Mita, karena konten kita sibuk mikirin konten malah justru pengen viral, malah justru jadi kita jadi bumerang buat kita. Makanya sekarang jangan terlalu mikirin viral lah. Viral mah sama penduduk langit saja ya. Betul Teh Mira ya? Iya, betul Nanti sekali. kita punya helikopter kayak guru kita Iporite. Nanti kita jalan-jalannya pakai helikopter ya. Amin, amin. Helikopter ya, amin. Siap, atur Helikopter. nuhun. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Selamat beraktivitas. Kita tutup doa dulu, Pak. Sama Kita foto bareng, tutup Pak. dengan berdoa dan difoto bareng. Silahkan Bapak Hadianto untuk melangsungkan penjepretannya. Dibuka dulu semua video biar bisa ikhtiar. Kang Sandi di Antos, silaturahim langsungnya ke outlet, kita ketemu ya. Maka dibuka dulu, mudah-mudahan jadi ikhtiar bersama. Dibuka fotonya semua. Insya Allah. Ya. Ayo, Bukni. foto dulu, Pak Dokter, foto dulu, Pak Dokter. Itu Bukni belum ya sama PI 2040? Yang nggak dibuka mal. Oke, siap Isi, Pak. siap. 3, 2, 1. Sip. Sudah? Sudah. Oh, ya, kita berdoa dulu. Alhamdulillah, kita berdoa. Silakan berdoa Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Mudah-mudahan silaturahim ini terjaga sampai nanti kita berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar hari ini semuanya Allah kasih yang terbaik. Amin. Semoga ketika ikhtiar pun dimudahkan oleh Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang banyak-banyak mengingat Allah adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita tidak berharap berkeuntungan dunia saja, tapi sekali lagi kita menjadi orang yang berharap atau kemudian menjadi orang-orang yang menjadi wasilah investasi pahalanya. Yang sedang pengen punya anak keturunan, Allah mudahkan. Yang sedang pengen punya pasangan hidupnya, Allah mudahkan. Yang sedang berbisnis, Allah hari ini harus kasih lancar. Kemudian yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Siapapun dia, saudara kita, sahabat-sahabat donat yang hari ini hadir atau tidak, yang sedang hatinya
galau, yang sedang hatinya remuk, mudah-mudahan Allah satukan lagi hatinya. Yang sedang jauh dari majelis, Allah mudahkan lagi untuk berangkat ke majelis, untuk recharge. Bagaimana kehidupan ini kalau tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa jadi kita jadi orang-orang yang salah. Sekali lagi dimudahkan untuk bantu agama Allah semampu kita. Itu saja, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sampai bertemu nanti hari Rabu, hari ini ya. Sabtu. Hari ini dan hari Jumat kita ke Pondok Pesantren di daerah Cianjur. Pulangnya bisa jadi kita ke Ustadz Felian. Ini kita akan kontak Ustadz Felian biar Ustadz Felian standby di sana. Mudah-mudahan tidak ada jadwal khutbah Jumatnya. Kalaupun ada, saya minta beliau untuk di-rollingkan atau digantikan dengan yang lain. Nanti kita bisa silaturahim di Pondok Pesantren sekalian ya Ustadz Felian. Berangkat jam berapa Jumat? Insya Allah berangkatnya pagi, Pak, jam 8 atau jam 9 pagi kita sudah meluncur ke Cianjur. Siap. Jadi Pak Kang Haji, KCM di Dayakolot, kita di-off-kan dulu ya untuk hari Jumat begitu. Ya, dikondisikan ke Bapak yang di sana begitu. Mari kita tutup dengan majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa anta subhanaka. Barakallah, semangat bergerak. Semangat bergerak. Mangga, ayo. Semangat bergerak, Pak. Hari Sabtu jangan lupa hari Sabtu kajian subuh yang mengisi Ustadz Rizaldi ya. Insya Allah ya, Pak ya. Insya Allah. Wah, insya Allah kamu touring terus. Sambil touring tuh, sambil ngahosan atau gimana sih? Ada jadwal touring, tapi lihat jadwal touring sambil pejuman bisa atau kan namanya zaman canggih itu. Lihat sikon, sikon. Halo semuanya, assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Re di Papua, semoga. Udah, jangan lupa bawa mokapot sama kopi ya, jangan lupa buat hari ini. Tong boho bah, bawa beteng bah, dahar sing wadeg.